X36 Kekesalan DAVN. Dev berbaring di samping istrinya, setelah pergulatan panas mereka di siang itu. Senyuman mengembang di wajahnya, saat melihat raut wajah Alana dengan keringat yang sedikit membasahi dahinya, disertai wajah lelah yang nampak begitu lelah. Kau lelah? Sebuah pertanyaan, yang mengalihkan tatapan Alana seketika pada suaminya. Tentu saja, Dev. Kau terlihat sangat menakutkan, dan seperti binatang buas yang sudah lama tidak diberi makan. Jawabnya, dengan mimik cemberut. Memang aku sudah lama tidak diberi makan. Jadi kau mengerti saja, jawab Dev, dengan tawa kecilnya. Tatapan Alana seketika intens menatap suaminya, saat mendengar apa yang dikatakan Dev. Jadi kau benar-benar tidak pernah melakukan hal itu, dengannya Dev. Dengan bola mata menatap lekat, pemilik tatapan tajam itu. Senyuman membingkai di wajahnya, menatap Alana dengan begitu dalam. Karena milikku ini, hanya kau saja yang dapat membangunkannya, Alana. Jawab Dev, dengan masih terus tertawa. Dev, aku sedang serius. Dengan raut wajah, yang terlihat kesal. Tangannya perlahan membelai wajah istrinya, dengan tatapan penuh cinta di dalamnya. Aku tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan wanita manapun, selain dengan istriku sendiri. Alana nampak begitu bahagia, saat mendengar apa yang dikatakan Dev padanya. Perlahan jemari itu membelai lembut wajah yang ditumbuhi kumis tipis itu, dan melabuhkan kecupan sesaat pada bibir suaminya. Aku mencintaimu, Dev. Sangat mencintaimu. Dev tersenyum, saat mendengar sekali lagi kalimat cinta, yang keluar dari mulut Alana. Aku juga mencintaimu, sangat mencintaimu, Alana. Di lantai bawah Daven duduk seorang diri, dan jemarinya sibuk menari-nari di atas layar ponselnya. Dan sesekali pria itu, melemparkan tatapannya pada lantai atas. Berapa jam yang mereka butuhkan untuk membuat bayi? Dan apakah mereka, sudah melupakan kalau aku ada di sini? Dengan raut wajah, yang terlihat kesal. Tatapannya teralihkan kembali pada ponselnya yang berada di genggaman, dan kembali bergerak di atasnya. Di grup yang beranggotakan Alana, Jordan, Rose, dan juga dirinya. Pesan masuk datang dari Jordan, dengan emoji kaget saat melihat video ciuman itu. Jadi Tuan Muda, dan Nona Alana sudah kembali bersama Jordan. Iya, aku akan menyampaikan berita ini pada Tuan Besar. Pasti dia adalah orang yang paling bahagia dengan berita ini. Jordan. Nona, dan Tuan sudah kembali bersama Bibi Alma. Iya Bibi Alma, dan sekarang mereka sedang membuat adik bayi. Dan entah sudah beberapa jam, dan melupakan kalau ada aku di sini. Segeralah kau mencari pacar Daven. Dan aku juga turut bahagia, untuk kebahagiaan mereka. Alma. Setelah mengusap keringat yang sedikit membasahi dahinya, Rose bersandar pada dinding ruang kerjanya, setelah selesai membawa pesanan pada salah satu pelanggan. Kau lelah Rose? Tanya Jack, pada teman kerja wanitanya itu. Senyuman kecil terlukis di wajah cantik itu, sebelum menjawab pertanyaan Jack rekan kerjanya di toko kue. Hari ini pelanggan sangat banyak, hingga dari tadi aku tidak sempat beristirahat bareng sebentar Jack. Dengan merenggut kesal, pada wajahnya. Jack memandang sahabatnya itu, dengan tatapan intens. Dia kembali penasaran, atas curhatan Rose yang mengatakan padanya, kalau dia menaruh perasaan pada seorang pria, tapi sayang lelaki itu adalah kekasih sahabat baiknya. Bagaimana dengan kabar pria itu, apakah dia baik-baik saja? Oh, dengan menjeda kalimatnya sejenak, disertai senyuman kecil di wajah cantiknya. Tentu saja, dia baik-baik saja. Kenapa kamu bisa menyukai dia? Apa kelebihan pria itu, apakah dia kaya, ataukah tampan? Dia memiliki kedua, yang tadi kau katakan. Tapi ada satu hal yang membuatku hingga menaruh hatinya padanya. Dia itu sangat baik, dan juga bijaksana. Sangat sulit mendapatkan lelaki sepertinya, dan aku rasa sahabatku itu sangat beruntung. Sangat disayangkan sekali Rose, karena dia sangat mencintai sahabatmu, dan diam-diam kau menaruh hati padanya. Itulah yang aku sesalkan, kenapa aku harus menyukainya. Dengan nada memelas, dan berpura-pura sedih. Itu sudah takdirmu, Rose. Dengan tawa kecilnya, hingga membuat Rose nampak kesal. Dentingan pesan beruntun masuk ke dalam ponselnya, dan membuat Rose segera meraih ponsel, yang dia simpan dalam saku celananya. Wah, mereka di grup sedang rame nih. Aku jadi penasaran, timpal Jack pula, dengan tatapan menatap layar ponsel milik Rose. Video apa ini? Sepertinya video Alana berciuman. Tapi ini bukan. Dengan menjeda kalimatnya sejenak. Membekap mulutnya seolah tidak percaya, saat menonton video ciuman itu. Alana, dan Dev sudah kembali bersama. Ucapnya, yang seolah tidak percaya. Dan dia mulai menelusuri semua pesan dalam grup itu, dan membacanya dengan teliti. Ada apa? Kenapa? Tanya Jack, yang terlihat semakin penasaran. Sahabatku sudah kembali bersama suaminya, dan di sini Daven mengatakan bahkan mereka sedang membuat adik bayi. Berarti kau punya kesempatan, untuk bisa mendekatinya Rose. Ucap Jack, dengan bola mata berbinar. Tapi dia begitu mencintai sahabatku, apakah menurutmu aku bisa menaklukkan hatinya? Dengan nada memelas, dan terselip rasa putus asa di sana. Menggenggam kedua tangan Rose, dan menatapnya dengan intens. Tidak ada salahnya, kalau kau mencobanya. Amerika Serikat. Pria parubaya itu nampak sibuk dengan beberapa berkas di atas meja, di waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 malam waktu Amerika Serikat. Seketika dia menghela napas berat, dengan menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi. Pandangannya menerawang menatap bingkai foto yang menggelantaung di dinding ruang kerjanya, di mana ada foto dirinya yang diapit oleh kedua anaknya Dev, dan juga Alana. Ternyata rumah tangga kalian berdua, sudah benar-benar berakhir.
Padahal Papa sangat mengharapkan kalian dapat kembali bersama dan mewujudkan keinginan kedua cucuku untuk memilih adik. Tapi harapan itu sampai kapanpun tidak bisa terwujud, karena kalian akan terus saling menyakiti, jika terus bersama, gumamnya dengan kesedihan teramat sangat, yang terlihat jelas dari raut wajahnya. Rautnya terlihat sumringah, saat kedua kaki itu turun dari kendaraan roda empatnya. Tidak mempunyai kepentingan, dan tidak mendapatkan tugas dadakan dari tuan besarnya, tapi Jordan memutuskan untuk harus menyampaikan kabar gembira ini pada Damian. Setelah beberapa hari ini dia melihat raut wajah murung dari pria tua itu. Langkah kaki itu terlihat tergesa-gesa saat akan memasuki rumah mewah itu. Pintu terbuka lebar, setelah beberapa kali dia memencet bel. Jordan, malam Bibi Paula, di mana Tuan Besar? Bertanya dengan nada, tidak sabaran. Tatapannya seketika menatap dengan intens, lelaki bertubuh tegap itu. Dan bertanya hal apakah, yang membuat Jordan nampak begitu gelisah. Kau kenapa Jordan? Apakah kau sedang mendapatkan undian besar? Ini lebih dari sekedar undian besar, Bibi Alma. Kau tahu, Nona Alana, dan Tuan Dev sudah kembali bersama. Dan aku harus memberitahukan berita ini pada Tuan Damian. Pancaran kebahagiaan terlihat di wajah tua itu saat mendengar apa yang dikatakan Jordan padanya. Kau serius, Nona Alana, dan Tuan Dev tidak jadi bercerai. Iya Bibi, dan kau tahu apa? Dengan sedikit memelankan suaranya. Ada apa? Dengan bertanya balik, dengan sedikit berbisik. Mereka sedang membuatkan adik bayi, buat kedua anak mereka. Jawabnya, tersenyum. Paula seketika membekap mulutnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dan dia terlihat begitu bahagia, dengan berita yang baru saja dikatakan pria itu. Dan meyakini, Tuan Damian pasti sangat bahagia saat mendengar berita baik ini. Wah, ini merupakan berita baik, Jordan. Dan cepat kau pergi menemui Tuan Besar, dia sedang berada di ruang kerjanya. Baik Bibi, jawab Jordan, dengan kembali melangkahkan kaki menuju ruang kerja Damian. Masih larut dalam suasana sedihnya. Memikirkan rumah tangga kedua anaknya, yang berakhir dengan perceraian. Hingga suara ketukan pintu, membuyarkan lamunan pria tua itu. Masuk, mendengar titah dari dalam, membuat Jordan seketika membuka pintu. Pintu terbuka lebar, dan menampilkan sosok Jordan yang melangkah masuk ke dalam ruangan. Jordan, gumamnya, malam tuan, biasanya kau akan datang di malam hari, jika aku memberikan tugas mendadak buatmu. Dan sepertinya dari tadi, aku tidak menghubungimu sama sekali. Ada apa Jordan? Apakah ada sesuatu yang penting, hingga kau datang kemari? Bertanya dengan tatapan penasaran, dia menatap orang kepercayaannya itu. Tidak menjawab, kedua kakinya membawanya menghampiri Damian, dan menunjukkan video ciuman itu, pada pria paruh baya itu. Damian begitu kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat pada ponsel itu. Mereka, dengan menjeda kalimatnya, dan menatap Jordan penuh tanda tanya di dalamnya. Iya Tuan, Tuan Dev, dan Nona Alana tidak jadi bercerai. Mereka sudah kembali bersama, dan Tuan Dev hari ini tidak jadi pulang ke Amerika, karena akan membuat adik bayi dulu bersama Nona dulu, jawabnya, tersenyum. Wajah tua itu seketika memancarkan senyuman dengan rona bahagia di sana, hingga ada tetesan bening yang sudah menetes pada kedua sudut matanya, tanpa dia sadari. Ini berita paling bahagia yang kau sampaikan padaku Jordan, ini lebih seperti memenangkan sebuah proyek besar. Kau tahu Jordan, saat aku meminta Dev untuk memenuhi keinginan Alana untuk berpisah, hatiku pun sedih, karena aku sangat berharap mereka dapat kembali bersama. Dan aku sangat bahagia, akhirnya Alana menyadari perasaannya, dan mereka tidak jadi bercerai. Ucapnya, dengan menyekat tetesan bening yang membasahi pipi. Aku juga, turut bahagia untuk Anda Tuan. Jawabnya tersenyum, saat melihat rona bahagia pada wajah parubaya itu. Aku akan menghubungi mereka. Dengan meraih ponsel di atas meja, tapi seketika gerakan tangan itu terhenti, saat Jordan mencekalnya. Kenapa? Maaf Tuan, kurasa Anda harus tunda beberapa jam lagi. Kenapa? Apakah ada yang salah? Lagi pula, di sana masih siang. Dengan kening berkerut, menatap Jordan dengan tatapan penuh tanda tanya. Daven mengatakan kalau Tuan dan Nona sedang membuat adik bayi untuk kedua anak mereka. Jadi tidak bisa diganggu. Damian seketika meletakkan kembali ponsel itu, dan tawa kecil membingaki di wajah tuannya saat mendengar apa yang dikatakan Jordan. Baiklah, aku akan menghubungi mereka beberapa jam lagi, agar memastikan kegiatan mereka sudah berakhir. Menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi, dengan terus tersenyum. Sebentar lagi aku akan mempunyai cucu lagi Jordan. Dan rumah ini akan bertambah ramai. Malam telah menyambut kota London. Sebuah taksi terlihat berhenti di depan pintu gerbang kediaman mewah milik Alana dan Dev. Rose segera berlalu ke dalam rumah mewah itu, setelah membayar ongkos taksi yang dia tumpangi. Alana, Alana, panggilnya dengan teriakan, saat sudah berada di dalam rumah. Alma yang mendengar suara panggilan, segera menghampiri. Nona Rose, ucapnya dengan menghampiri wanita, berambut pirang itu. Bibi Alma, dengan senyuman, apakah Alana berada di rumah? Tidak Nona, mereka masih berada di apartemen. Mungkin sebentar lagi, baru mereka akan kembali ke sini. Karena Tuan Dev tidak jadi berangkat ke Amerika. Benarkah? Iya, keheningan sesaat melanda kedua wanita beda usia itu. Raut wajahnya terlihat ragu, larut dalam lamunannya sesaat, kemudian dia berani untuk bertanya. Bibi Alma, ada apa, Nona Rose? Dengan menjeda, kalimatnya sejenak. Apakah kau memiliki nomor ponsel, Tuan Louis? Tidak Nona, kalau Nona Alana pasti punya. Apakah ada sesuatu yang penting Nona?
berusaha tersenyum untuk menghilangkan rasa gugupnya. Tidak, aku hanya bertanya saja. Dia menghembuskan napas berat, dan dalam dirinya punya keinginan yang sangat kuat, agar dapat memiliki nomor ponsel milik pria itu. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan nomor HP-nya. Ayo Rose, semangat, membatin, berusaha menyemangati diri sendiri. Detik terus melangkah melewati waktu, hingga tak terasa kegelapan telah menyelimuti kota London. Setelah menyelesaikan pembayaran pada apartemen yang dia sewa, Dev bersama istrinya, dan juga Daven, memutuskan untuk kembali ke rumah. Kendaraan melaju membela jalan, di tengah keramaian lalu lintas kota London di malam hari. Rasa kesal sedari tadi menyelimuti diri sekretaris itu, saat pasangan suami istri Alana, dan juga Dev, menganggapnya seperti manusia tak kasat mata. Tertawa cekikikan dari keduanya, dan suara manja Alana yang sedari tadi terdengar di dalam mobil itu. Dan apa yang pasangan suami istri itu lakukan, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Mereka sangat menyebalkan. Apa mereka tidak menyadari, kalau ada aku di sini? Batinnya, dengan raut wajah yang terlihat begitu kesal. Dev yang sedari tadi memperhatikan ekspresi sekretarisnya, hanya tersenyum sinis, dan dia tahu kalau Daven tengah menahan kesal pada mereka. Daven, panggilnya, tiba-tiba. Ada apa, Tuan? Jawabnya dengan sekilas menatap tuan mudanya, saat kedua tangan itu terus melajukan kendaraan roda 4. Kau harus segera mencari pacar. Agar kalau kau melihat orang bermesraan, tidak ada rasa iri dalam dirimu. Karena sedari tadi yang aku lihat, kau sepertinya tengah kesal padaku dan istriku. Berpura-pura tertawa, saat mendengar apa yang dikatakan tuan mudanya. Agar meyakini apa yang dikatakan bosnya itu, sangatlah tidak benar. Tuan, Anda salah. Mana mungkin saya kesal pada Anda, dan Nona. Lihatlah Tuan, bahkan saya sekarang bahagia karena Tuan, dan Nona sudah kembali bersama. Dengan menampilkan, barisan gigi putihnya. Menyeringai di wajah tampan itu, dan dia tahu sekretarisnya itu tengah berbohong. Baiklah, aku sangat percaya dengan kebohongan, dan senyum paksamu itu, jawabnya, ketus. Tatapan Alana seketika menatap intens suaminya, saat mendengar apa yang dikatakan Dev tentang sekretarisnya. Apa yang kau katakan sayang? Sangat tidak baik, jika kau berprasangka buruk tentang Daven. Karena bagaimanapun, dia adalah sekretarismu. Seru Alana, memperingati. Tatapannya seketika intens menatap Alana, dengan rona bahagia di sana, saat istrinya tiba-tiba saja memanggilnya dengan sebutan sayang. Kau bilang apa Alana? Kau memanggilku sayang. Bertanya mencoba untuk memastikan, apa yang dia dengar tidaklah salah. Maaf itu aku. Dengan raut wajah merona, karena merasa malu saat bibirnya berkata spontan memanggil Dev dengan panggilan yang begitu manis. Senyum bahagia membingkai di wajah tampan itu, seraya mengecup singkat pipi istrinya. Mulai saat ini, kau harus memanggilku dengan sebutan sayang, karena aku menyukainya. Pinta Dev, dengan nada yang terdengar tegas. Tapi Dev, yang ingin menolak, keinginan suaminya. Ayolah Alana, aku suamimu. Dengan tatapan memohon, dia menatap sang istri. Hembusan napas terdengar berat. Walaupun dirinya menyukai panggilan itu, tapi Alana enggan memanggil suaminya dengan panggilan sayang. Tapi saat melihat tatapan memohon itu, membuatnya luluh juga. Baiklah, mulai saat ini, aku akan memanggilnya dengan sebutan sayang. Dengan menyimpul senyum, di wajah cantiknya. Kedua tangan kekar itu seketika merangkul penuh tubuh sang istri, dan memberi kecupan bertubi-tubi pada pipi yang tengah merona. Aku mencintaimu Alana, sangat mencintaimu. Dengan pancaran kebahagiaan, yang terlihat jelas dari wajah tampan itu. Hembusan napas terdengar berat, dengan kekesalan yang semakin bertambah dalam dirinya, saat melihat kemesraan pasangan suami istri itu. Mereka berdua, seperti orang yang baru saja jatuh cinta. Padahal selama ini, rumah tangga mereka sangat jauh dari kata romantis, bahkan tidak sama sekali, hanya ada saling menyakiti, dan juga air mata. Coba dari dulu rumah tangga mereka yang jalani tidak banyak drama, pasti tidak ada hati-hati yang tersakiti akibat ulah kedunya. Batinnya, kesal. Rose gadis berparas cantik itu, terlihat tengah membantu Alma sang pelayan rumah, menyiapkan makan malam, saat tadi mendapat telepon kalau majikannya akan segera kembali ke rumah. Bibi, panggil Rose tiba-tiba, saat Alma tengah meletakkan piring berbahan keramik di atas meja berbentuk oval itu. Ada apa, Nona? Bertanya balik, dengan meletakkan sendok pada pinggirannya. Bagaimana menurut Bibi, Tuan Louis itu? Tanya Rose, hati-hati. Tatapan wanita parubaya itu seketika intens menatap gadis di depannya. Dan memorinya mulai mengingat kembali hal lain, saat Rose menanyakan nomor pengusaha itu. Dan Alma mulai menyimpulkan sendiri, kalau Rose menyukai teman baik dari majikannya itu. Apakah Nona Rose menyukai Tuan Louis? Tanya Alma, mencoba untuk menebak. Raut wajahnya berubah gugup, dan juga pucat pasi. Hingga menjawab apa yang ditekan pelayan itu, dia terbata-bata. Aku. Senyuman membingkai di wajah tua itu, saat melihat raut wajah gugup, dan juga pucat dari Rose. Itu adalah hal yang wajar, jika Nona Rose menyukai seseorang. Apalagi Tuan Louis, dan Nona Rose sama-sama masih single. Jadi tidak ada yang salah. Senyuman kecil menyimpul di wajahnya, dan seketika sendu terlihat, saat mengingat bagaimana cintanya pria pujaannya, pada teman baiknya, Alana. Tapi aku tidak yakin, bisa meluluhkan hatinya Bibi. Karena seperti yang kita tahu, dia begitu mencintai Alana. Bahkan yang aku dengar, dia sudah memiliki perasaan pada Alana saat Alana masih berada di Amerika. Jawabnya, menunduk. Tangannya meraih jemari itu, dengan senyuman di wajahnya. Apa salahnya jika Nona mencoba?
Bisa saja lama-kelamaan perasaan cinta pada Nona Alana akan habis terkikis dengan cinta yang Nona berikan.